Jika alas cover tisunya sudah selesai, saya buatnya 24 row. Kita lanjutkan ke bagian badan kotak tisunya ya. Untuk bagian badan kotak tisunya kita awalkan dengan memberi tanda pada bagian-bagian sudut rajutan ini ya, supaya nanti ketika membuat badan covernya tidak ada yang salah ambil. Ini tempat akhir row itu tetap saya cantumkan peniti penandanya untuk penahan benangnya dulu sekaligus menandai. Kemudian yang ini tandailah pada chain ketiga. Chain ketiga bukan dari atas ya, tapi dari bagian sebelahnya. Hai semut. Kenapa main di sini? Ini ya. 1 2 3. Kita tandai di sini. Ini berarti bagian sudut. 2 chain ini kan untuk jarak kemarin ya, jarak antar DC. Di sini kita tandai. Kalau tidak ada peniti penanda, Bunda bisa pakai benang ya, nggak mesti peniti penanda. Oke, di sudut selanjutnya tempat akhir chain kemarin ya, kita tandai di situ. Kemudian yang ini sama, dari samping kita hitung 3. 1 2 3 di sini. Benar ya? Oh ya, ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita bisa mulai merajut bagian badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bagian ini Bunda ya, tempat benang terakhir, itu kita lepas penitiknya. Kemudian kita langsung chain 3. Pada bagian badan cover tisunya ini tidak ada penambahan lagi. Jadi sama cara pengerjaannya, hanya saja kita bukan ke bagian sini yang duluan ya, tapi ke bagian samping ya, bukan ke bagian yang ini tapi ke bagian samping dulu ya. Jadi tidak usah dibalik begini pembuatannya. Yang mana yang gampang deh, pokoknya kita tambah lagi ke samping kiri kanan, bagian atas dan ke bagian bawah nanti, tapi tidak ada penambahan hitungan. Cara membuatnya sama dengan ini ya. Setelah chain 3 tambah 2 chain lagi untuk jarak. Lalu kita, ini kan bagian atas tadi ya, ke arah sana itu atas, ini ke arah samping. Saya ke samping dulu nih. Nah, begini, diputar ya. Kemudian langsung buat DC, chain 2, DC lagi, chain 2. Nah, bagian yang ini tadi kalau takut keliru silakan tempatkan lagi peniti penandanya ya. Kita lanjut lagi buat 1 DC plus chain 2 di kepala-kepala DC yang miring ini, tempat ngambilnya ya. Nah, di sini nih, tuh. Bukan di dalam lubang yang besar. Ulang lagi ya, chain 2 di sini ya. Ambil di sini. DC chain 2, skip 2 CH ini, ambil di sini. Nah, lakukan terus ini sampai nanti Bunda tiba di tanda yang satunya lagi ya. Hampir selesai. Chain 2. Lalu buat DC tepat di peniti penandanya ya. Kita geser dulu peniti penandanya. Tusuk di tempat itu juga untuk membuat DC. Nah, ini DC yang di sudut. Karena ini tanpa penambahan, jadi DC-nya tetap 1 di sudut ini ya. Cukup kita chain 2 lagi, lalu kita memutar. Nah, ke sisi yang selanjutnya. Langsung buat 1 DC plus chain 2. Nah, seperti ini ya, kelihatannya nanti. 1 DC lagi, chain 2. 1 DC plus chain 2. Lanjutkan hingga ke penanda yang satunya lagi. Jadinya miring nanti dia. Nah, gitu ya. Kelihatan melengkung. Lanjutkan hingga ke sini Bunda ya. Untuk sudut berikutnya, letakkan DC-nya sama seperti yang tadi ya caranya, tepat pada titik di mana kita meletakkan peniti penanda. Tusuk di situ, buat DC. Kemudian chain 2. Dan kita tidak mengisi lagi di sini ya.
karena kita kan maunya ini nanti jadi sudutnya. Jadi kita langsung ke sebelahnya. Ini sudah kita isi, berarti kita mengisi yang sebelahnya lagi. Seperti ini. Ya. Chain 2. Skip 2, 1 DC. Chain 2, skip 2, 1 DC, chain 2. Ini kalau bingung nih, letakkannya di mana ini? Di sini udah ya. Boleh, di sini boleh. Oke, lanjutkan hingga berkeliling dan nanti Bunda tiba lagi ke bagian yang awal tadi. Ini untuk sudut yang ketiga ya. Oh, bukan. Ini untuk sudut yang keempat. Tuh, ini tadi awalnya tadi kan sudah 1, 2, 3. Ini sudut yang keempat. Kita tusuk sama seperti tadi di tempat peniti penanda, kita tusuk chain 2, baru kemudian langsung ke sebelahnya ya, bukan di sini lagi tapi di sini, supaya nanti row-nya ini naik ke atas. Kita hampir sampai ke sudut pertama lagi ya, ke bagian awal. Nah, ini kita tidak menusuk lagi ke sini ya. Jadi karena ini sudah selesai, sudah kembali lagi ke bagian awal. Setelah chain 2 langsung slip stitch di atas chain ketiga. 1, 2, 3. Ya. Slip stitch di atas chain ketiga. Kalau Bunda ambilnya begini boleh sebenarnya, cuma menurut saya kurang rapi. Kalau memang lebih mudah dengan cara yang seperti ini saja nggak apa-apa. Kalau saya lebih suka slip stitchnya di chain ketiganya ya. Nah, seperti ini. Peniti penandanya dibiarkan saja karena nanti ini akan berguna saat kita membuat renda part D nanti ya. Untuk renda bagian bawah kita keluarkan dulu, nah, ke arah luar, nah gitu ya. Oke, ini sudah row 1 untuk badan kotisnya. Kita ke row 2 nya. Di row 2 caranya sama dengan round sebelumnya. Kita tidak punya penambahan lagi, jadi langsung 5 CH, lalu kita langsung membuat 1 DC tepat di atas 1 DC yang sebelumnya. Chain 2 lagi, skip 2 chain ini, kita langsung buat DC. Chain 2 lagi, buat DC. Nah, seperti itu terus ya, sampai nanti selesai untuk 1 putaran. Jadi berkeliling ya. Berkeliling dari sini nanti ke bagian yang ini, ke sini, tidak ada penambahan, semuanya cukup dengan 1 DC plus 2 CH. Kembali lagi ke sini nanti ini jadinya slip stitchnya tetap seperti yang sebelumnya ya, di row 1 itu di chain ketiga atau di dalam lubang yang besar. Silakan dipraktekkan. Ini nanti akan tinggi seperti gambar pada pembuatan kotis yang sebelumnya. Boleh nanti dilihat di video ini, di akhir videonya ya.